Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menunjukkan atau tutorial cara pembuatan kembang kelapa untuk rambut ondel-ondel dari dasar, dari pertama hingga jadi, yang nanti jadinya seperti ini. Salah satunya yang udah jadi, ini namanya kembang suyok atau bunga suyok, yang bawahnya kita kolaborasiin dengan warna merah putih. Ini termasuk untuk persiapan menyambut hari kemerdekaan atau 17 Agustus, nanti digunakannya seperti itu. Tapi untuk saat ini kita pakai di rambut ondel-ondel. Bagaimana cara bikinnya, bagaimana teknik-teknik pengguntingannya, saksikan video ini sampai habis. Yang pertama, alat-alat yang kita butuhkan adalah kertas, yang udah pasti kertas. Kalau kita ingin warna putih, itu kertas krep berwarna putih yang awalnya berukuran besar seperti ini, panjang. Kita potong seukuran yang kita inginkan seperti ini. Kemudian dengan kolaborasi atau perpaduan warna merah, warna merahnya seperti ini, jadi nanti kita bikin warna merah putih. Nah, ini ada 3 potongan warna putih, merah, dan putih. Artinya yang pertama ini buat kembang suyoknya atau bunga suyoknya. Dan kemudian alat yang selanjutnya adalah batang lidi. Batang lidi yang kita gunakan adalah lidi aren, karena untuk rambut ondel-ondel supaya kuat, kena angin nggak, bahasa orang mari mah doyong gitu, supaya nggak doyong. Nah, terus untuk bunga suyoknya kita butuhkan kawat benrat atau kawat kecil seukuran ini, yang nanti kita ikatkan di kertas krep yang sudah kita gunting-gunting. Kemudian akan menjadi ujung bunga. Ujung bunganya seperti ini, kurang lebihnya seperti ini. Kemudian alat-alatnya lagi adalah gunting. Gunting ini untuk menggunting kertas yang pasti, dan bisa juga sih pakai cutter kalau bisa motongnya, tapi yang pasti yang lebih simpelnya pakai gunting. Kemudian ada lem kertas yang kita gunakan, lem kertas bisa juga pakai double tip atau solasi, tapi lebih simpelnya, lebih praktisnya kita pakai lem kertas atau lem fox ya. Bisa digunakan atau kita bikin lem sendiri juga bisa dari sagu. Langsung aja bagaimana awal pembuatannya. Yang pertama kita ukur potongan kertasnya seperti ini. Yang dari awalnya panjang tadi kita ukur potongan seperti ini, kemudian kita lipat jadi 2. Kita lipat jadi 2, ketemu bagian yang satu dan yang satunya. 2 sisi ini kita potong. Ini untuk bunga suyoknya atau kembang suyok, atau orang sini dibilang kembang tai kotok karena baunya seperti tai kotok kalau orang sini bilang gitu. Yang pertama ini kita gunting bagian yang kita lipat ya, jangan salah gunting. Ini yang kita gunting adalah bagian yang kita lipat, guntingnya seukuran yang kita inginkan. Mengguntingnya harus dengan ketelitian, karena hasilnya akan lebih bagus dibanding kita asal-asalan. Memang untuk pembuatan seperti ini kita tidak perlu sekolah ya sebenarnya, hanya dengan kreativitas kita punya, kreativitas yang kita miliki, kita bisa mengembangkan kemampuan kita atau kreativitas kita di bidang seni, khususnya seni budaya. Ini seni budaya Betawi ya, yang ada di kota Jakarta, DKI Jakarta, itu ondel-ondel. Dan ini juga bisa kita pakai untuk, awalnya sih memang kembang kelapa. Kembang kelapa itu di dalam acara besanan atau pernikahan atau sunatan, dan
intinya untuk arak-arakan. Ini kembang suyok yang akan kita bikin. Ini saya guntingnya karena contoh ya, mungkin agak besar saya bikin. Kalau yang biasa saya bikin itu ukuran guntingnya lebih kecil dan nanti bunganya lebih kelihatan lebih mungil kelihatannya begitu. Kemudian setelah jadi kita buka lagi seperti ini. Kita buka lagi seperti ini. Seperti ini. Ini saya lagi di sanggar kegiatan, teman-teman abang-abang juga lagi pada bikin. Tapi sayang kalau misalnya banyak sih teman-teman yang menanyakan, biasanya pada bikin kembang kelapa aja tapi nggak ada bunga suyoknya, cara buatnya. Karena kita berbagi ilmu penting juga agar regenerasi nanti akan tercipta dengan sendirinya dengan lihat video ini tentunya. Ini saya bikin agak besar ya. Kemudian setelah digunting seperti ini, kita lipat atau kita linting, kita gulung ya, bahasa baiknya kita gulung. Orang sini bilang ya dilinting. Kita gulung, terus kita gulung ya. Kertas yang untuk bunga suyok ini kita gulung. Kemudian setelah kita gulung menjadi sebuah gulungan seperti ini, nah fungsi dan gunanya kawat ini adalah untuk mengikat di tengah bagian sini. Di bagian sini kita ikat dengan kawat benrat atau kawat kecil yang biasa tukang bangunan gunakan, bangunan pakai. Kita ikat, kita lilitkan. Kan menjadi seperti ini tahap keduanya. Kemudian tahap selanjutnya adalah bunga ini kita mekarkan. Guntingan yang tadi kita mekarkan, tapi sebelum kita mekarkan kita rapatkan dulu yang di bagian tengahnya agar terlihat lebih rapi. Nah ini kita ambil titik tengahnya kita rapatkan ya ke sini, kita tekan ke dalam, artinya biar lebih rapat. Lebih bagus dilihatnya. Setelah udah bagiannya rapat, nah ini seperti ini hasilnya. Kemudian kita giniin aja. Nah, nanti guntingan-guntingan kertas yang tadi itu akan terbuka ya. Kita ginikan supaya guntingan-guntingan ini terbuka. Mungkin kalau mau lihat tutorial yang selanjutnya atau tutorial tentang pembuatan baju ondel-ondel, tentang kedok ondel-ondel, topeng ondel-ondel, dan bagaimana sih caranya reparasi atau memperbaiki topeng ondel-ondel, nanti ada di video selanjutnya. Tetap pantengin channel saya dan jangan lupa like, share, serta subscribe channel saya agar saya semakin semangat membuat video-video yang membangkitkan para penggiat budaya dan para pencinta budaya agar semakin mencintai budaya tradisinya. Ya, kurang lebihnya seperti ini. Ini belum terbuka semua. Ya, belum terbuka semua. Nanti kalau dibuka semua jadinya lebih bagus. Gitu. Mungkin butuh proses waktu yang agak lama kali ya. Kalau yang nggak terlalu lama lah, intinya guntingan-guntingan ini bisa terbuka semua, jadi terlihat semua. Itu. Ini jadinya seperti ini ya, bunga suyoknya yang nanti kita taruh di ujung ya. Kemudian kita taruh di ujung bagian lidi ini, antara lidi dan kawat ini kita menggunakan solasi. Tadi mungkin ketinggalan ya solasinya. Sebentar. Oh iya, di plastik ya, yang di belakang bilangin adanya di plastik katanya gitu. Apa-apa, karena memang solasinya nggak ada, kita gunain pakai double tip ya sementara ya, pakai double tip ya sementara. Jadi intinya untuk mengikat antara kawat ini dan lidi, supaya antara bunga dan kembang atau daun kembang kelapanya ini dalam satu lidi gitu.
terikat kuat di sini. Agak ribet juga ya kalau pakai double tip, tapi bisa sih. Tuh, sementara kita gunakan double tip. Nah, tip untuk menempelkan antara lidi dan bunga suyok ini. Nah, nempelnya di lidi seperti ini. Kemudian tahap selanjutnya adalah pembuatan kembangnya atau daunnya yang bakal nempel di sini. Bagaimana tutorial selanjutnya? Yaitu caranya adalah menggunting ke bagian kertas krep yang tadi kita gunting. Beda cara mengguntingnya dengan kembang suyok tadi, yaitu kita gunting bagian sebelah sini ke sampai sini, jangan terlalu sampai pinggir banget ya. Kita gunting aja dari sini ke sini gitu. Jadi saya praktekin untuk mengguntingannya. Nah, cukup sampai di sini, dan yang selanjutnya ikutin terus agak gede-gede juga nggak apa-apa ya, karena biar di kamera lebih kelihatan, lebih jelas itu. Dan jangan lupa kalau kita lagi bikin kembang kelapa begini, biar nggak ngantuk, kita ngopi dulu atau minum ini minuman yang membuat badan kita hangat. Gitu ya. Mungkin kalau nggak suka dengan kopinya ya bisa ditonton atau di skip yang bagian kopinya ya. Artinya biar kita nggak ngantuk aja gitu. Nah, kemudian setelah kita potong terus bagian-bagian dari kembang atau daun kembang kelapa ini, nanti kita tempelkan di lidi itu atau batang lidinya. Batang lidinya ya, ini ada yang agak gede. Oke, nah jadinya seperti ini. Beda dengan guntingan yang tadi ya. Yang tadi tuh depan belakang kita gunting, kita sisakan di tengah, tapi kalau ini bagiannya kita gunting dan sisakan di bagian pinggir. Sama yang merah pun seperti itu. Yang merah pun kita gunting bagian pinggirnya sampai ke bagian tepi yang selanjutnya, tapi kita sisakan bagian sebelah sininya. Kemudian kita buka, karena ini kita akan tempelkan bagian merah dulu, karena merah putih itu merah dulu baru putih. Gak mungkin warna oranye kan gitu. Jadi agak perlahan-lahan, karena ini kertas krep bekas guntingan itu menempel dengan yang satunya dengan yang lainnya. Jadi harus perlahan-lahan kita copotnya. Ya paling tidak kita memahami cara pembuatan kembang kelapa ini. Sebenarnya buat acara-acara ulang tahun kita pajang di kamar atau di depan rumah, kita bikin sendiri di rumah. Yang kadang-kadang pemain ondel-ondel tuh yang ngamen di jalanan dia pada jualin 2001. Daripada beli 2001, mending kita bikin sendiri di rumah. Buat anak-anak kita atau ponakan-ponakan kita yang kepengen kembang kelapa tanpa beli, kita bikin sendiri. Nah, kemudian setelah kita buka seperti ini, kita tempelkan di lidi. Sebelum kita tempelkan, kita kasih lem kertas dulu. Lem kertas atau lem foxnya ini sedikit aja di bagian sini, di bagian ujungnya saja, nggak perlu semua di batang lidi, itu nggak perlu. Itu akan membuat lengket semuanya nanti. Itu kita tempelkan di bagian yang paling ujung sini. Tempelkan di bagian ujung sini. Tuh, tempelkan. Setelah sudah menempel di ujung kan seperti ini, kemudian kita lilitkan sampai kertas yang potongan ini habis satu potongan. Kita lilitkan terus kita lilitkan serapi mungkin agar hasilnya bagus. Kita lilitkan.
kertasnya, potongan kertas ini habis. Ini sekaligus yang lain para guru-guru kerja. Nah, saya membuat tutorial agar teman-teman di luar sana bisa pada tahu, bisa pada mengerti, bukan cuma melihat tapi bisa membuat. Karena ilmu hal yang seperti ini belum tentu didapatkan di sekolah-sekolah atau di material terdekat. Oh, material sih. Ya, artinya jarang sekali orang yang ingin berbagi ilmunya tentang hal yang sepele seperti ini. Tapi kalau dilihat sepele, tapi kalau kita bikin, kalau nggak tahu caranya itu sulit. Satu modal kertas krep ini sekarang harganya kisaran 2.500 sampai 3.000. Kalau kita beli di toko atau fotokopi, tukang fotokopi itu kisaran 2.500 sampai 3.000 yang kemarin saya beli. Kemudian lem fox atau lem kertasnya itu bisa sampai ya 5.000 lah kalau yang kecil. 5.000 sampai 7.000-an. Kalau kita mau bikin banyak ya kita bisa bikin dari sagu ya, atau sagu kita panasin kemudian bisa itu jadi lem gitu. Nah kemudian setelah kita pasang seperti ini, ujungnya ini kita lem kembali, ujungnya ini kita lem kembali sedikit aja. Oke, kita lem. Nah jadi bagian atasnya merah, jadi ini tuh bagian atasnya. Kemudian yang tadi kita potong bagian kertas yang putih ini sama kita tempel juga seperti kertas yang merah tadi. Tapi sebelum kita tempel, kita copotin dulu nih, kita lepas, kita uraikan dari bagian lipatan kertas yang semula, kertas yang awal itu, karena dia menempel. Dan untuk teman-teman semua yang nonton video ini, saya ingatin lagi jangan lupa like dan subscribe channel saya. Nah, terus kalau udah dibikin jangan ditaruh di tempat yang kena hujan, karena kertas krep ini rawan sekali dengan air, artinya luntur atau bisa rusak. Sama ya, caranya kita kasih lem dikit saja di bagian ujung kertas, kemudian kita tempel di bagian lidi, kita tempel seperti ini, kemudian kita lilitkan lagi kayak tadi. Mungkin sudah malam juga saya bikin, sudah sekitar ada 385 tadi teman-teman, abang-abang, guru-guru di sini juga pada bikin, karena untuk kegiatan esok hari, untuk penyambutan palang pintu, ondel-ondel dan kembang kelapa kita buat. Tuh. Ini saya bikin agak besar ya agar kelihatan di kamera. Dan kalau kita jual 2.000 satu batang ini, kemungkinan sudah untung banyak juga. Kalau kita beli kertas satu lembar itu bisa 2.500 sampai 3.000. Nah satu kertas itu bisa jadi sekitar 5 atau 6 batang mungkin, bahkan lebih ya kalau kita potongnya kecil-kecil. Kita bikin kreasi, rumah kreasi di rumah kita, ajarin anak-anak kita buat bikin kreativitas. Daripada main HP, mendingan kita bikin kreativitas seperti ini, itu lebih bermanfaat dan membangkitkan imajinasi anak-anak kita di rumah, nggak main HP mulu. Apalagi sekarang sekolah itu di rumah pakai HP ya kan. Nah, sibukin kegiatan anak-anak kita dengan kreativitas seperti itu bagus, mengangkat kultur budaya yang selama ini orang nggak paham cara, mungkin cuman lihat doang ondel-ondel bawa apa sih, namanya apa sih. Nah ini namanya kembang kelapa, kalau orang Betawi bilang kembang kelapa itu. Nah sudah kita lilit seperti ini, kita lem lagi ujungnya,
remnya gantian karena di sebelah saya juga lagi bikin. Nih Bang Eko lagi bikin kembang kelapa juga. Nah udah jadi nih. Nah ini yang sering dijualin sama teman-teman pengamen ondel-ondel, namanya kembang kelapa, ujungnya ada bunga suyoknya. Oke, jadi gitulah cara bikinnya kembang kelapa, tutorial dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman yang menyaksikan. Jangan lupa di like, di share video saya, serta di subscribe channelnya agar saya semakin semangat membuat video-video yang lebih menarik dan lebih seru dari video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.